Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih dalam pola 26, yaitu huruf-huruf yang bermakna. Ini terakhir kemarin ada dua huruf tafsir, yaitu pertama ai, yang kedua an. Jadi sekarang yang sering kita lihat adalah ai ini, ya ai tafsir. Kalau an ini untuk menguraikan jumlah, tapi kalau ai menguraikan mufradat. Nah, ya. Jadi ini disebutkannya, maka dalam latihannya, kalau yang ai kan seperti ini. Ra'aitu lisan, ai asadan. Nah, jadi lisan ini diterangkan asadan. Tapi kalau yang an, dia adalah menjelaskan jumlah. Fa'auhayna ilaik, apa maksud wahyu di sini? Dijelaskannya, anisna'il fulk, engkau buatlah sampan atau falkah. Katabtu ilaih, aku menulis kepadanya, berarti hadirlah. Aku menulis kepadanya, karena itu hadirlah. Nah, sini latihannya. Ai, ini. Ini contoh dari Contoh dari ai tafsir ya. Contoh dari ai tafsir. Nah, ini dalam surat Kahfi kemarin, misalnya kan, mulanya fantalaqa. Nah, ini ayat yang di dalam kurung. Nah, kan ini sambungannya itu. Fantalaqa. Hatta iza raqiba fis safinah haraqaha. Jadi dia ai ini ai tafsir, ai maksudnya menjelaskan intalaqa. Intalaqa fi'il madi, intalaqa, intalaqu, maka bertolaklah keduanya. Maka di sini maksud intalaqa ini dijelaskan. Ai dalam tafsir Nawawi disebutkan itu. Ai Musa wal Khidiru. Musa wal Kidru. Kidir. Musa Alaihuma. Ya, wal Kidru. Wal Kidru ya. Itu makanya ada yang menuliskan Kidir ya. Ada mengatakan Khaidir, tapi sebenarnya Kidru ya, Kidrun ya. Jadi Kidru nggak boleh alif lam. Jadi ai, kalau di sini kan fa'ilnya huma, maka berjalan bertolaklah keduanya. Ai maksudnya, ini Musa ai. wal Khidru. Ya, Musa wal Khidru. Jadi Musa dan Khidir. Ya, Musa dan Khidir. Terus apa diterangkannya? Alaihimas. Kok jadi hi, Pak? Alaihima. Kok jadi alaihi? Tapi ini berdua. Bukan huma. Ya itulah, enggak. Ini menurut kalau karena alaihuma enggak ada bertemu, yang ada alaihi, ke bawah dia jadinya. Alaihi assalami. Jangan. Salamu. Iya, ini mubtadanya ini. Ya, ini mubtada sebenarnya, cuma diletakkan dia ke belakang. Gitu caranya. Jadi alaihimas salamu. Jadi aslinya assalamu alaihim. Assalamu alaihima. Kalau banyak kan assalamu alaikum. Ini karena bahasa Arabnya. Jadi ai Musa wal Khidru. Alaihimas salam. Terus salamu ala sahili. Alas sahili. Alas sahili. Terus libani. Ini bentuk apa ini bentuk? Dua. Ya, enggak bentuk. Bentuknya bentuk apa? Fi'il mudari. Ya, fi'il mudari. Fi'il madinya apa? Talabu.
Mana fi'il madi talabu? Tolaba. Ya, talaba. Coba. Talaba, talaba. Kalau mudhari'nya ya. Yat Yatlibu. Yatlubu. Yatlubu. Itu. Jadi itu biasa saja itu kekeliruan kalau membaca yang di tengah-tengah itu. Jadi talaba yatlubu. Jadi yatlubu, kalau satu, kalau dua, Yatlubani. ini makanya dibaca yatlubani. Yatlubanis, terus yatlubanis. Safinatin. Oh. Safinatu. Coba pikirkan dulu. Yatlubanis. Safinati. Kenapa berani membuat safinati? Karena menerangkan Mana ini fi'il mudhari di muka mana yang diterangkan? Oh, Yang diterang-terang. safinata. Ya. Jadi apa dia kenapa safinata? Maf'ul. Jadi ini jadi maf'ul ini ya. Jadi safinata, tak mau baris di atas tangga. Enggak mau. Geser sedikit baru mau dia. Gitu. Jadi pantalaqa, inilah pelajaran kita ai tafsir. Ai maksudnya yang intalaqa itu di sini kan ada fa'ilnya huma. Musa wal Khidru. Jadi Musa dan Khidir. Cuma kita terbiasa membaca Khidir, tapi Khidrin, ya Khidir. Ya, alaihi salam. Atas keduanya salam. Atau assalamu alaihima. Semoga selamat keduanya atau mendapat keselamatan atas keduanya. Bagaimana Musa dan Khidir? Alas-sahili. Alas-sahil ini berada atau pergi atau atas tepi pantai. Sahil ini arti pantai ya. Alas-sahil atas tepi pantai. Mengapai atas tepi pantai Musa sama Khidir? Yatlubani ya. Yatlubani. Mana fa'il yatlubani? Ini kan fi'il mudhari. Huma. Ya, huma. Balik ke Musa sama Khidir ya. Itu maka jelas ini. Kalau Al-Qur'annya kan ada berjalanlah keduanya, gitu aja yang ada. Jadi kalau dibaca Al-Qur'annya fantalaqa hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha. Yang ada berjalan keduanya. Jadi dibantu di ayat tafsir. Ini dia ayat tafsir. Musa wal Khidru. Jadi Musa dan Khidir ya. Atas keduanya salam. Kedua-duanya itu berada di tepi pantai. Yatlubani talaba seperti talaba. Sering dibaca itu membaca utlubul ilma. Apa arti talaba? Belajar. Menuntut. Mencari. Kalau ilma ilmu kan. Jadi atas pantai mencari keduanya, menuntut atau mencari keduanya, yang dicarinya apa? Kapal. Safinah. Jadi di sini kok seperti ini ya. Jadi berjalanlah keduanya, artinya Musa dan Khidir di tepi pantai. Kalau di Al-Quran itu kan berjalan dengan pemuda. Kalau ini ditafsir berjalan Musa sama Khidir. Tapi orang itu berjalan kalau di dalam surat Kahfi itu, kalau di pangkalnya sebentar ya. 15, 18. Nah, ini. Kalau di 18 mulanya kan di ayat 60, wa isqala Musa li fatahu, berkatalah Musa kepada pembantunya, kepada anak muda itu. Terus falamma jawas, sesudah melampaui, berkata dia kepada anak muda itu, mana makanan tadi? Jadi katakannya apa tadi jatuh katanya, ikan tadi. Jadi
kata Musa, ayo kita cari kembali ke belakang. Itu yang kita cari. Sebenarnya aku mau mencari itu, katanya. Maka ditemukanlah situ seorang hamba. Yang hamba itu di sisi berkatalah baginya, bisakah aku belajar kepada engkau? Datang kata Khidir, engkau tidak akan sanggup bersamaku, sabar. Bagaimana bisa engkau sanggup? Ya, sedangkan engkau belum pernah menemukan ilmu yang seperti ini. Katanya, insya Allah aku sabar. Lalu dengan catatan kalau engkau mau belajar dengan aku, tapi jangan ditanya ya sebelum selesai, gitu. Maka berjalanlah keduanya sehingga menemuilah keduanya. Ya betul ya itu ceritanya tuh. Ya betul tuh. Maka berjalanlah keduanya, Musa sama Khidir. Jadi ini sudah bukan sama anak mudanya itu, ya. Maka berjalanlah keduanya sehingga berjalanlah bertolaklah keduanya Musa sama Khidir. Dia sudah sampai, tapi di sini di tepi pantai mereka baru di sini mencari atau menemukan sebuah sampan. Nah, ya cocok ceritanya dari sebelumnya kan karena kita mengambil di tengah. Jadi bertemulah sampan. Nah, terus paham di sini ya, Musa sama Khidir kepada keduanya salam, berada di pinggir pantai, sedang mencari atau mendapatkan sebuah sampan. Nah, ya, gitu ya. Nah, terus wa ammas Yusa, ini Yusa ya. Yusa ini seorang nabi juga ini. Ada Yusa, ada Samuel, banyak nabi kok. Ya, wa amma Yusa, adapun Yusa nama seorang nabi juga. Terus fakat sarafahu. Fakat sarafahu, dia mengiringi, mengarahkan atau mengikuti Musa, mengarahkan dianya Yusa tadi kepada Musa. Terus ini Musa sarafahu. Dari sini kan tadi ya, adapun Yusa maka sungguh sarafa mengarahkan terhadap Yusa tadi, siapa Musa, ke Bani Israel. Jadi Yusa itu disuruh oleh Musa ke Bani Israel. Atau ada aukana ma'ahuma, ya, atau ada dianya Yusa tadi bersama keduanya, maksudnya bersama Khidir, bersama Khidir. Tapi di sini disebutkan wa innama lam yuzkar fil ayah, hanya sesungguhnya tidak disebutkan pada ayat. Kan ada disebutkan di situ di dalam ayat itu bahwa ada lagi Yusa. Ini apanya? Bacaan daripada Nawawi. Berarti ada Yusa. Berarti dibacanya ada Yusa bersama mereka itu, atau disuruh oleh Musa, pergilah engkau ke orang Bani Israel, si Yusa tadi. Terus wa innama lam yuzkar, hanya sungguhnya tidak disebutkan pada ayat Yusa. Kenapa? Li'annahu, karena dianya si Yusa tadi tabi, mengikut bagi Musa. Jadi enggak disebutkan. Faktafi, ini kifayah ya, artinya kalau kifayah cukup, ini iktafa ditambah, maka cukuplah dengan menyebutkan matbu. Kalau matbu kan yang diikut kan Musa, yang si pengikut adalah si Yusa. Jadi cukup menyebutkan orang yang diikut daripada si pengikut. Kan ada tabi man'ut, ini matbu, tabi matbu. Maksudnya menyebutkan Musa dan Khidir saja gitu. Itu maka di sini ayat ini cukup pantalaka. Sebenarnya katanya ada Yusa. Yusa itu diarahkan ke Bani Israel ataupun mungkin bersamanya tapi tidak disebutkan ya. Jadi untuk bisa kita lebih banyak paham, nanti diusahakan cari tafsir lain. Nah, misalnya di tafsir lain apa maksudnya tafsir daripada pantalaka?
Jadi makin banyak membaca tafsir, tapi itu kan berdasarkan riwayat hadis-hadis juga. Nah, itu makanya banyak orang sering mempelajari Al-Quran itu ada berselisih, tapi sebenarnya nggak perlu berselisihan, cuma memperkaya bendahara, ataupun kita kan bisa memilah. Nah, jadi ini disebutkan hanya Musa dan Khidir. Nah, hatta, nah, tadi kan sudah bertolak keduanya, hatta sehingga iza rakiba, ini rakiba, iza rakiba, sehingga sudah naik sampan tadi, keduanya, maksudnya Musa sama Khidir, pisapina pada sampan, bagaimana? Kharaqaha, jawab dari iza, melubangi dianya Khidir, akan sampan. Nah, lihat ayat tafsirnya nih. Nah, ini ayat tafsir. Nah, bagaimana pula pengertian ayat tafsir daripada yang ditampilkan oleh Nawawi. Coba Aisaka samakan ini. Ini kan fi'il madi. Berarti ini fi'il madi juga ini. Aisakabaha. Hanya itu balik ke mana ha? Safinah. Ya, balik ke sapinah. Ai harakaha, ai sabakaha. Ini sa ya, bukan sin. Kalau sin mendahului atau musabakah berlomba. Ini enggak sa. Sakaba ya, bukan ya. Ini kalau itu kan sabaka, ini enggak sakabaha. Sakabaha. Sehingga apabila sudah naik keduanya pada sampan, harakaha ini artinya sakaba. Ini arti sakaba itu meliangi. Kalau ini melubangi, kan sama. Ya. Cuma ini karena dekat ragu tadi ya, dijarakkan sedikit. Mana fa'il dari sakaba? Hidru. Iya, Khidru. Waalaikumsalam ya. Khidru jadi fa'il. Khidru jadi fa'il dari sakaba. Jadi ai maksudnya melubangi akannya sampan tadi. Siapa yang meliangi atau melubangi? Khidru. Khidir. Dilubanginya sampan. Ya. Jadi ini maksudnya kan menafsirkan ini. Wa'an Ubay, ini dari hadis ya. Nah, coba. Wa'an Ubay bin Ka'ab. An Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikutip oleh Nawawi. Bersumber dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini perlu dicari lebih banyak hadisnya, ini lebih konkret ya. Marat bentuk apa marat? Marat fil madi. Ya, fi'il madi. Kan 3 huruf ini. Aslinya kan marara. Jadi marat. Mana fa'il dari marat? Bentuk muannas ini ada tata nisnya. Lihat ke belakang. Kalau enggak hiya, kalau enggak ada. Tapi kalau ada kata benda, ada. Mana yang berbentuk muannas pula? Safinati. Ya, sapinah. Jadi sapinah itu menjadi apanya? Menjadi fa'il. Jadi marat itu artinya lewat atau lalu. Lalu dengan mereka, apa yang lalu? Ini fa'il itu. Jadi dibaca sapinatu. Kenapa dibaca tadi sapinatu? Dia fa'il. Ya, karena fa'il dari marat. Kan itu fa'il dari marat. Lewatlah dengan mereka sampan. Fakallamu. Fakallamu ini enggak bertasydid, tapi kalau kalamu saja enggak mungkin. Maka mereka mengatakan.
Maka mereka berkata, mereka yang dilewati sampan itu, maka berkatalah mereka kepada ahlaha, si pemiliknya, si penumpangnya. Jadi nampak kan sudah dilubanginya. Jadi sudah lalu dilubangi oleh siapa tadi? Lalu ini dari hadis ya. Tapi ya pokoknya kita ambil saja ini hadisnya dulu. Maka berkatalah mereka kepada penghuninya, pemilik yang penumpang tadi. Apa yang kata mereka? Ayah malu, supaya mereka, maksudnya supaya mereka yahmalu ini kan yahmaluna aslinya, karena an huruf ini belum belajar kita, hilangkan nun, supaya mereka nanti menompang, maksudnya sampan tadi kan sudah berhenti, terus dilubangi oleh si Khidir. Kata mereka, tunggu, kata mereka ini kan kami akan akan menumpang nanti akan kami pakai gitu. Nah, lalu fa'arafu, ini arafu ini fi'il madhi, arafu, maka mereka tahu, kenal, maka mereka mengenal Khidra. Khidra jadi apa gunanya Khidra? Maf'ul. Ya. Mereka kenal Khidir, jadi orang itu tahu. Orang-orang yang yang ingin memakai tadi, bi alamah, dengan tanda. Jadi mereka kenal dengan si Khidir itu dengan satu tanda alamah. Pahallu. Lalu karena mereka tahu itu Khidir, maka mereka biarkan bigairinal, dengan tidak memerlukan lagi. Falam malaju, maka laju ini bahasa Indonesia ya. Melaju ini berarti berjalan, maka melaju. Maka setelah melaju mereka nggak jadi, mereka pun masuk, mereka pun sallu ini itu makanya di orang Toba bilang solu juga ya, solu. Solu itu artinya disorongkan ke air. Solu ilal ma, maka berjalanlah ke air yang deras, yang banyak airnya. Waktu masuk sampan itu ke dalam air yang deras, lalu mengambillah, itu makanya mengambil, akhaza fil madhi, mengambil siapa? Khidru. Khidru ini jadi apa gunanya Khidru? Fa'il. Fa'il. Yang diambil Khidru Paksan. Paksan ini artinya kampak. Jadi itu makanya Ustadz sini agak ragu juga, mungkin dibawa mereka tuh, mereka berkata kepada bentuknya supaya mereka dibawa, mereka kenangan Khidir, lalu mereka diizinkan laju lah, jadi naiklah semuanya kan. Begitu naik ke dalam air tadi, datang Khidir ini, diambilnya kampak. Itulah tadi, itu yang dia melubangi, wa akhraja, dan mengeluarkan Khidir, mengeluarkan dia Khidir dari sini. Dengannya sampan tadi, apa yang dikeluarkannya? Luhan ini artinya satu lembar papan. Luh minas sapinah, diambilnya kapak, dicongkelnya gitu, keluarlah diambil satu lembar dari apa. Jadi Ustadz pun sebelum baca tafsir ini dulu perasaan kita sampan itu sudah selesai dilubangi, rupanya enggak begitu. Begitu orang penumpang naik sama-sama, terus waktu sudah melaju di air itu, diambilnya kapak, dibukanya. Waktu dibukanya itu, berkatalah Musa lahu. Jadi qala berkata baginya si Khidir ini, siapa yang berkata? Musa. Akharaktaha, apakah engkau melubanginya supaya ini tenggelam penghuninya ini? Karena sedang ada penghuninya itu. Bukan penghuni, sampannya kali. Iya, berpenghuni. Jadi menurut tangkapan kita, kalau enggak kita baca, enggak ada penghuninya, sudah selesai saja. Tapi ini enggak, rupanya ada penghuninya. Maksudnya, ini ai tafsir lagi ya. Maksud pertanyaan siapa tadi? Musa tadi, litukrika anta, supaya menenggelamkan engkau akan penghuni ini sampan.
Ah, Penumpang. itu makanya ribut Musa itu. Ikut penumpang banyak aja. Gara-gara Pak Manya. Kan gitu tuh. Laqad ji'ta syai'an imrah. Sungguh engkau telah membuat sesuatu urusan. Ini lagi. Maksudnya, Tafsir namanya. Tafsir maksudnya. Laqad fa'alta. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat besar, yang sangat. Melakukan sesuatu yang besar, yang sangat alal kaum. Artinya luar biasa engkau perlakukan kepada kaum. Gitu. Nah, pertanyaan, tenggelamkah kaum itu atau enggak? tidak. Itu makanya Musa berbeda, enggak terjangkau oleh dia. Jadi baru paham kita, ya kalau memang setelah selesai sampan dipakai, kemudian sampan dibocorkan, dibiarkan saja gitu, ya tuh. Ini enggak, sedang penumpang banyak itu dibukanya selembar. Nah, jadi itu keterangan dari hadis tadi. Nah, sini ada riwayat lagi. Ini yang menjadi persoalan. Ruya diriwayatkan orang annal ma'a. Kenapa ma'a dibaca ini? Karena ada anna. Ya, karena ada anna, pokok kalimat. Jadi ada riwayat mengatakan annal ma'a lam yadkhul. Kenapa mati lam? Kenapa mati lam? Karena ada lam. Ya karena ada lam, karena mati lam. Kenapa mati yadkhul? Karena lam. Lam yadkhul, tapi karena ada ini alif lam, maka ini tidak jadi mati, ya. Tidak jadi mati. Kemudian dikasih baris bawah. Gitu. Lam yadkhulis safinati. Safinata. Iya, sapinata. Kan maf'ul, nggak bisa ya. Dimajukan sedikit. Itu. Jadi lam yadkhulis sapinata. Ada riwayat mengatakan bahwa sesungguhnya air tidak masuk air kepada sampan walaupun sudah dibuka. Ada riwayat lagi waruwiya anna Musa, riwayat juga mengatakan bahwa Musa setelah ra'a, ini fil madi, melihat ya, setelah melihat dianya Musa akan demikian, kan nampak kidir tadi dibukanya papannya. Musa dilihatnya seperti demikian, maka mengambil Musa kainnya, dia sensengnya kainnya, karena takut dia kainnya tadi pun nanti cabai, karena papan tadi. Jadi takut dia koyak pula apanya. Qala lahu, berkata baginya Musa tadi, siapa yang berkata? Khidir. Berkata, sekarang dibalas oleh Khidir lagi. Alam akul innaka lan tastati' ma'ya sabra. Kan sudah kukatakan bahwa sungguhnya engkau tidak sanggup bersama aku sabar. Karena aneh ilmunya. Jadi ini dapat pelajaran juga, nanti kita lihat tafsir lain ya. Jadi kalau nanti di belakangnya dikatakan adapun setelah ini ada raja yang sangat kejam menghancurkan kapal-kapal. Tapi yang anehnya ini kan penumpang sedang aneh. Maka berkata mereka kepada penghuninya, kepada penumpangnya, supaya mereka dibawa. Mereka kenal sekali dengan Khidir, dengan tanda maka pahalu, mereka pun memberikan dengan tanpa menoleh-noleh. Setelah melaju artinya melaju gitu, wasallu, dan masuk pula lah mereka ke dalam air. Air itu ini sifat ini ya, gaziri, ilal ma'il gaziri. Begitu sudah masuk ke dalam air, akhaza kidru paksan wa akhraja biha luhan, luhan minas sapina. Itu makanya gunanya diberi itu supaya jangan menurut riwayat sebagian, supaya jangan beriak hati Nabi Musa. Na'udzubillah ya. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas itu juga pelajaran bagi kita bahwa sepandai-pandai kita pun masih ada yang lebih pandai. Jadi di atas langit ada langit. Sampai sini pelajaran kita dulu. Jadi melihat ayat tafsir ya, melihat ayat tafsir. Ini ayat tafsir, ini ayat tafsir.
Yang banyak itu ayat tafsir. Kalau adapun an tafsir itu menjelaskan jumlah kalimat. Sedangkan ayat tafsir menjelaskan pengertian mufradat atau kata-kata yang dimaksud. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan nanti akan bisa kita tamatkan. Ya, sebaiknya kita tamatkan aja kisahnya ini supaya nanti mengerti kita. Ini sudah episode kedua sebenarnya. Kalau yang pertama kan berjalan sama pemudanya, di mana barang itu. Tapi enggak diceritakan kamu apa kawannya nan bujang tuh. Itu mungkin kenapa tadi ada disebut Yusak. Ya, mungkin Yusak tadi yang bersama Musa dulu. Baru disuruh oleh Musa, apa ilang kuka orang Bani Israel lah hadapi umat kesinan ambo jogai ko. Ataupun bisa saja dia ikut di dalam tapi tidak disebutkan lagi. Ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah Allahumma faqihna faqihna fiddin fiddin wa wa alimna alimna hikmah wa taqwil. ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Ustaz.